Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami mengenai pengadaan sarana dan prasarana olahraga. Adapun anggota kelompok keempat yaitu yang pertama Roswanda Saputri, yang kedua Awal Hadi, yang ketiga Muhammad Sulfahmi Gani, yang keempat Muhammad Andi Galih, yang kelima Sulkadri, dan yang keenam Yusril Ihsa Nasrullah. Nah, adapun pokok materi pada kelompok keempat yaitu yang pertama pengertian sarana dan prasarana, yang kedua fungsi sarana dan prasarana, yang ketiga hakikat pengadaan sarana dan prasarana, yang keempat jenis-jenis pengadaan sarana dan prasarana, yang kelima strategi pengadaan, yang keenam prosedur pengadaan sarana dan prasarana, yang ketujuh pembelian alat olahraga, dan yang kedelapan tujuan proposal. Selanjutnya saya persilahkan rekan saya untuk memasuki pembahasan materi. Baik, materi pertama yaitu pengertian sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana yaitu segala sesuatu yang merupakan utama terselenggaranya suatu proses. Sedangkan sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan, baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama. Yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua yaitu fungsi sarana dan prasarana. Fungsi dari sarana dan prasarana menurut kelompok kami yakni dapat disimpulkan sebagai alat pendukung dan membantu kelancaran terlaksananya suatu kegiatan jasmani. Dengan demikian akan terwujudnya suatu kegiatan jasmani yang berkualitas bila didukung oleh prasarana yang juga berkualitas baik. Kemudian yang ketiga, hakikat pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan prasekolah yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, saya lanjutkan. Yang keempat itu jenis-jenis pengadaan sarana dan prasarana. Berdasarkan jenisnya, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dibagi sebagai berikut. Ada 5, yang pertama tanah, yang kedua bangunan, yang ketiga perabotan, yang keempat buku, dan yang kelima alat. Nah, untuk yang pertama, tanah. Pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, dan menukar. Bangunan dapat diadakan dilakukan dengan cara membangun bangunan, menyewa bangunan, dan menukar. Ketiga, perabotan. Perabotan merupakan sarana pengisian ruang, misalnya meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Selanjutnya itu buku. Yang keempat adalah buku. Pengadaan buku dapat dilakukan dengan cara membeli, menerbitkan sendiri, menerima hibah, dan menukarnya. Agar dapat menerbitkan buku sendiri tanpa biaya pencetakan, maka sekolah dapat membentuk penyusunan buku. Selanjutnya itu kelima alat. Pengadaan alat-alat sekolah dapat dilakukan dengan cara membeli, membuat sendiri, dan menerima bantuan. Alat-alat yang digunakan di sekolah berupa alat-alat kantor dan alat pendidikan lainnya. Selanjutnya di sini poin yang kelima, strategi pengadaan sarana dan prasarana. Adapun alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di sekolah. Yang pertama membeli, yang kedua membuat sendiri, yang ketiga penerimaan hibah atau bantuan, yang keempat penyewaan. Nah, untuk poin pertama, khususnya itu membeli. Membeli merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
yang lazim ditempuh yaitu dengan jalan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan sejumlah sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Itu adalah gagasan menurut Martin dan Fuad. Selanjutnya itu membuat sendiri. Pembuatan sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Pendidikan dengan jalan membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa maupun pegawai. Selanjutnya penerimaan hibah atau bantuan. Penerimaan hibah ini atau bantuan yaitu merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Nah, yang keempat, penyewaan. Di sini penyewaan yang dimaksud adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa-sewanya atau sewa menyewa. Nah, selanjutnya poin yang ke-5 yaitu mendaur ulang. Yang ke-6 penukaran, yang ke-7 pinjaman, dan yang ke-8 perbaikan konstruksi. Nah, untuk mendaur ulang, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara mendaur ulang adalah pengadaan sarana dan prasarana melalui aktivitas pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah. Adapun contohnya itu pembuatan alat pelajaran dan media pendidikan dari limbah kayu atau limbah kertas seperti pembuatan kertas Yourself dari bubuk kertas koran untuk membuat lukisan dan peta timbul dan sebagainya. Yang keenam itu penukaran. Nah, penukaran di sini merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi atau instansi lain. Selanjutnya itu 7, pinjaman. Nah, pinjaman di sini di mana kita itu meminjam sarana dan prasarana, entah itu di pihak atau instansi mana, dan bisa kita gunakan untuk bantuan di sekolah atau di ruangan-ruangan yang memang kita butuhkan. Pinjaman juga dapat diartikan sebagai penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Yang ke-8 itu perbaikan konstruksi. Nah, untuk perbaikan atau biasa disebut konstruksi ini merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan baik dengan perbaikan satu unit sarana dan prasarana maupun dengan jalan penukaran instrumen yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana yang rusak sehingga instrumen-instrumen yang baik tersebut dapat disatukan dalam satu unit atau beberapa unit dan pada akhirnya satu atau beberapa unit sarana dan prasarana tersebut dapat dioperasikan atau difungsikan kembali. Nah, untuk poin selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu yang ke-6, prosedur pengadaan sarana dan prasarana. Menurut Martin dan Fuad, prosedur pengadaan sarana dan prasarana ini, khususnya di pendidikan sekolah itu ada 5. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua, mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. Yang keempat, bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. Dan yang kelima itu setelah dikunjungi dan disetujui, maka secara otomatis sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Selanjutnya yang ke-7 yaitu pembelian alat olahraga. Pembelian alat olahraga merupakan hal penting dalam pengadaan alat perlengkapan. Oleh karena itu, pembelian masuk dalam perencanaan pengadaan barang. Menurut Agung Muryanto, BKK, yaitu pembelian adalah proses penemuan sumber dan pemesanan bahan, jasa, dan perlengkapan
Kegiatan tersebut terkadang disebut pengadaan barang. Tujuan utamanya adalah memperoleh bahan dengan biaya serendah mungkin yang konsisten dengan kualitas dan jasa yang dipersyaratkan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu tujuan proposal. Tujuan proposal adalah memperoleh bantuan dana, memperoleh dukungan atau sponsor, dan memperoleh perizinan. Unsur-unsur proposal yaitu nama, judul kegiatan, pendahuluan, tujuan, waktu dan tempat, sarana kegiatan, susunan panitia, anggaran, penutup, tanda tangan, dan nama terang. Kesimpulan 1. Sarana adalah sumber dan daya dukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga, sedangkan prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari semua lapangan bangunan olahraga. 2. Pengadaan adalah kegiatan dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dan rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yaitu berupa pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hadiah atau bantuan, penyewaan, pinjaman, pedarulangan, penukaran dan perbaikan. 6. Prosedur pengadaan barang dan jasa harus mengacu kepada Kepres nomor 80 tahun 2023 yang telah disempurnakan dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2007. 8. Tujuan proposal adalah memperoleh bantuan dana, memperoleh dukungan atau sponsor, dan memperoleh perizinan. 9. Secara umum yang ditulis dan dalam proposal suatu kegiatan adalah latar belakang, tujuan, kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan dan rencana anggaran kegiatan. Dan adapun kesimpulan menurut kelompok kami itu pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan sekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengadaan sarana dan prasarana ini pendidikan persekolahan itu berupa pembelian, buatan sendiri, penerimaan, hibah atau bantuan. Itulah pemaparan dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.